Alkisah, pada zaman dahulu kala, terhampar sebuah negeri yang subur dan permai di pesisir timur Pulau Sumatera. Negeri itu dikenal sebagai Tanah Deli, sebuah kawasan yang dinaungi oleh kebesaran kerajaan Aru yang gagah perkasa. Tanah ini diberkahi dengan kesuburan luar biasa, dialiri oleh dua sungai kembar yang menjadi urat nadi kehidupan, yaitu Sungai Deli dan Sungai Babura. Airnya yang jernih mengalir dari hulu di pegunungan, membelah hutan lebat yang masih belum terjamah oleh banyak manusia. Kehidupan di Tanah Deli pada masa itu berjalan tenang dan selaras dengan alam. Penduduk aslinya, yakni suku Karo, hidup dalam kelompok-kelompok kecil, mendirikan kampung-kampung sederhana di sepanjang aliran sungai. Mereka menggantungkan hidup dari bercocok tanam, berburu di hutan belantara, dan mencari hasil hutan lainnya. Hutan ini bukan hanya sumber pangan, tetapi juga merupakan benteng pertahanan alami yang melindungi mereka dari dunia luar yang penuh gejolak. Di tengah kelebatan hutan dan gemericik air sungai, tersimpan potensi yang luar biasa. Tanah Deli adalah permata tersembunyi, sebuah wilayah strategis yang menghadap langsung ke Selat Melaka, jalur perdagangan tersibuk di dunia. Banyak kapal dari berbagai penjuru dunia melintasi perairan di hadapannya, namun belum banyak yang menyadari kekayaan yang terkandung di daratannya. Kerajaan Aru, sebagai penguasa wilayah, menjadi penjaga gerbang dari tanah yang penuh harapan ini. Kekuasaan kerajaan Aru membentang luas, disegani oleh kerajaan-kerajaan tetangga. Mereka dikenal sebagai bangsa pelaut yang ulung dan prajurit yang tangguh. Namun, kebesaran Aru juga mengundang perhatian kekuatan lain yang lebih besar, terutama Kesultanan Aceh Darussalam yang sedang berada di puncak kejayaannya. Persaingan di Selat Melaka semakin memanas, dan Tanah Deli yang tenang pun perlahan mulai merasakan getaran persaingan kekuasaan tersebut. Dalam suasana yang demikian, takdir sedang mempersiapkan panggung bagi seorang tokoh yang akan mengubah wajah Tanah Deli untuk selamanya. Ia bukanlah seorang raja atau panglima perang, melainkan seorang yang bijaksana dan memiliki kedalaman spiritual. Dari pedalaman Tanah Karo, seorang petualang batiniah memulai perjalanannya, sebuah perjalanan yang didasari oleh bisikan gaib dan petunjuk ilahi, yang kelak akan membawanya ke titik pertemuan dua sungai dan melahirkan sebuah kota besar. Syahdan, tersebutlah seorang tokoh bijaksana dari klan Sembiring Pelawi di Tanah Karo. Beliau bernama Guru Patimpus. Ia bukanlah sekadar guru biasa yang mengajarkan ilmu duniawi, melainkan seorang yang mendalami ilmu spiritual dan kebatinan. Sejak muda, Guru Patimpus dikenal memiliki kepekaan rasa yang tinggi dan sering berkelana dari satu tempat ke tempat lain untuk menimba ilmu serta mencari makna sejati kehidupan. Beliau adalah seorang penganut kepercayaan animisme Karo, dikenal sebagai pemena, yang berpadu dengan pengaruh ajaran Hindu yang telah lama berkembang di Nusantara. Dalam pengembaraannya, Guru Patimpus tidak hanya mencari kesaktian, tetapi juga mencari sebuah tempat yang penuh kedamaian, sebuah tanah harapan di mana ia bisa membangun sebuah komunitas baru yang hidup rukun dan sejahtera. Ia merasa terpanggil oleh suatu kekuatan tak kasat mata untuk meninggalkan kampung halamannya di dataran tinggi dan turun ke pesisir. Sebuah visi terus mendatanginya. Visi tentang sebuah tanah datar yang subur, tempat bertemunya dua aliran air yang membawa berkah. Perjalanan Guru Patimpus bukanlah perjalanan yang mudah. Ia harus menembus hutan belantara yang dihuni oleh binatang buas dan melewati rintangan alam yang berat. Namun, dengan bekal ilmu dan tekad yang kuat, serta keyakinan penuh pada petunjuk yang diterimanya, ia terus melangkah. Ia menyusuri aliran sungai, berbicara dengan alam, dan membaca tanda-tanda yang diberikan oleh semesta. Setiap langkahnya adalah sebuah laku spiritual yang mendekatkannya pada tujuan mulianya. Di tengah perjalanannya, Guru Patimpus bertemu dengan banyak orang dan menyebarkan ajaran kebaikan. Beliau dikenal sebagai pribadi yang ramah, arif, dan mampu mengobati berbagai macam penyakit. Terdapat pula narasi populer yang menyebutkan bahwa beliau sempat berguru kepada seorang ulama dari Aceh bernama Datu Kota Bangun dan memperkaya batinnya dengan ajaran Islam. Namun, banyak sejarawan meyakini bahwa hingga akhir hayatnya, Guru Patimpus tetap memegang teguh kepercayaan spiritual leluhur Karo,
yang menjadikan kepribadiannya unik dan dihormati oleh semua kalangan. Akhirnya, setelah menempuh perjalanan panjang yang melelahkan, Guru Patimpus tiba di sebuah kawasan dataran rendah yang sesuai dengan visinya. Di sana, ia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Sungai Deli dan Sungai Babura bertemu dalam sebuah pelukan mesra sebelum melanjutkan perjalanan mereka ke laut lepas. Hatinya bergetar. Ia merasa telah sampai di tempat yang ditakdirkan untuknya. Sebuah tanah yang dijanjikan dalam mimpi dan meditasinya. Di titik pertemuan dua sungai yang magis itu, Guru Patimpus merasakan getaran energi yang luar biasa. Udara terasa sejuk dan tanahnya tampak begitu subur. Ia yakin bahwa inilah tempat yang dipilihkan oleh Yang Maha Kuasa untuknya. Tanpa ragu, beliau memutuskan untuk berhenti dan mendirikan sebuah perkampungan baru di sana. Peristiwa bersejarah ini, menurut catatan yang diyakini oleh para sejarawan, terjadi pada tanggal 1 Juli 1590 Masehi. Guru Patimpus, bersama dengan beberapa pengikut setianya, mulai membuka hutan. Mereka bekerja dengan semangat gotong royong, menebang pohon-pohon besar dan membersihkan semak belukar. Dengan perkakas sederhana, mereka mendirikan pondok-pondok kecil sebagai tempat tinggal. Kawasan yang semula hutan lebat itu perlahan berubah menjadi sebuah perkampungan yang tertata sederhana. Guru Patimpus menamai perkampungan baru itu Kampung Medan. Nama, Medan, dipilih bukan tanpa alasan. Dalam bahasa Karo, kata Medan berarti tempat berkumpul atau tempat yang lapang dan datar. Guru Patimpus berharap kampung yang didirikannya ini akan menjadi tempat bertemunya berbagai suku dan bangsa, sebuah tempat di mana orang-orang bisa hidup bersama dalam kerukunan. Visi ini jauh melampaui zamannya, seolah meramalkan takdir kota ini di masa depan. Kabar mengenai dibukanya perkampungan baru oleh seorang guru yang bijaksana dengan cepat menyebar dari mulut ke mulut. Semakin banyak orang, terutama dari suku Karo di pedalaman, yang datang untuk bergabung. Mereka tertarik oleh kepemimpinan Guru Patimpus yang adil dan tanahnya yang menjanjikan kemakmuran. Dalam waktu singkat, Kampung Medan tumbuh menjadi sebuah komunitas yang ramai dan dinamis. Perkampungan itu terletak di lokasi yang kini dikenal sebagai kawasan Wisma Benteng. Di sanalah peradaban kota Medan modern bermula. Dari sebuah niat suci seorang petualang spiritual, lahirlah sebuah titik kehidupan baru. Sebuah kampung kecil yang didirikan di antara dua aliran sungai, yang kelak akan tumbuh menjadi salah satu kota terbesar dan terpenting di Indonesia. Sebuah bukti nyata dari visi besar sang pendirinya, Guru Patimpus Sembiring Pelawi. Nama, Medan, yang diberikan oleh Guru Patimpus Sembiring Pelawi ternyata memiliki lapisan makna yang dalam dan menjadi subjek perbincangan hingga kini. Sebagaimana telah diceritakan, dalam bahasa Karo, Medan bermakna sebuah tempat yang lapang untuk berkumpul. Ini adalah makna pertama dan yang paling lekat dengan niat sang pendiri, yaitu menciptakan sebuah ruang komunal bagi siapa saja yang ingin datang dan menetap dengan damai. Namun, ada pula teori lain yang tak kalah populer. Seiring dengan berkembangnya interaksi dengan dunia luar, nama Medan kemudian dihubungkan dengan kata-kata dari bahasa lain. Beberapa ahli sejarah merujuk pada kata Maidan dari bahasa Arab atau Persia, yang juga memiliki arti serupa, yaitu lapangan atau alun-alun. Mengingat pengaruh Islam yang mulai masuk melalui para pedagang dan ulama, kemungkinan ini sangat masuk akal. Nama Maidan seolah menegaskan fungsi tempat itu sebagai ruang terbuka untuk interaksi sosial dan ekonomi. Teori ketiga, yang lebih berbau legenda dan heroisme, menyebutkan bahwa nama Medan berasal dari kata medan pertempuran. Konon, wilayah dataran rendah di sekitar pertemuan Sungai Deli dan Babura sering menjadi lokasi pertempuran sengit antara pasukan kerajaan Aru melawan ekspansi Kesultanan Aceh. Pertempuran yang terjadi berulang kali membuat tempat itu dikenal sebagai Medan Laga. Meskipun kisah ini menambah nuansa dramatis, banyak sejarawan lebih condong pada makna yang diberikan oleh Guru Patimpus. Selain itu, ada pula yang mengaitkannya dengan kata dari bahasa Tamil, Maidhan, atau Maidhanam, yang berarti tanah datar atau tanah lapang.
Teori ini didukung oleh fakta adanya komunitas India, khususnya suku Tamil, yang telah lama bermukim dan berdagang di pesisir Sumatera. Mereka adalah bagian dari denyut nadi perdagangan di Selat Melaka, dan pengaruh bahasa mereka tentu tak bisa diabaikan dalam penamaan tempat-tempat di sepanjang pesisir. Apapun asal-usul pastinya, semua makna tersebut pada akhirnya bertemu pada satu titik kesimpulan. Medan adalah sebuah ruang, sebuah lapangan, sebuah tanah terbuka. Baik itu ruang untuk berkumpul dalam damai, ruang untuk berniaga, maupun ruang untuk bertarung mempertahankan kedaulatan. Nama ini secara takdir mencerminkan esensi kota itu sendiri, sebuah arena besar tempat berbagai kepentingan, budaya, dan manusia bertemu, berinteraksi, dan membentuk sebuah identitas baru yang majemuk. Waktu terus berjalan, dan ketenangan kampung Medan mulai diuji oleh gejolak politik yang lebih besar. Kekuatan Kesultanan Aceh di bawah pimpinan Sultan Iskandar Muda semakin tak terbendung. Pada sekitar tahun 1612 Masehi, pasukan Aceh berhasil menaklukkan kerajaan Aru yang telah lama menjadi penguasa di tanah Delhi. Runtuhnya Aru menciptakan kekosongan kekuasaan dan membuka babak baru bagi sejarah wilayah ini. Untuk mengamankan wilayah taklukannya, Sultan Aceh menempatkan seorang panglima perangnya yang gagah berani sebagai wakilnya di bekas wilayah Aru. Panglima itu bernama Muhammad Dalik, yang kemudian lebih dikenal dengan gelar Gocah Pahlawan. Beliau ditugaskan untuk memimpin dan mengatur pemerintahan di tanah yang subur itu, memastikan loyalitas penduduknya kepada Kesultanan Aceh. Gocah Pahlawan pun memilih kawasan di sekitar Kampung Medan sebagai pusat administrasinya. Gocah Pahlawan adalah seorang pemimpin yang cakap. Ia tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga melakukan pendekatan budaya dan agama. Di bawah kepemimpinannya, pengaruh Islam semakin menguat di tanah Delhi, berakulturasi dengan adat dan kepercayaan lokal. Ia berhasil memenangkan hati masyarakat setempat dan membangun fondasi sebuah pemerintahan baru yang lebih terstruktur, yang menjadi cikal bakal dari Kesultanan Delhi. Seiring berjalannya waktu, pengaruh Kesultanan Aceh mulai melemah akibat konflik internal dan perang yang berkepanjangan dengan bangsa Portugis. Momen ini dimanfaatkan oleh para penerus Gocah Pahlawan untuk secara bertahap melepaskan diri dan mendeklarasikan kedaulatannya sendiri. Pada tahun 1669 Masehi, Kesultanan Delhi resmi berdiri sebagai sebuah kerajaan merdeka, tidak lagi menjadi bawahan Aceh. Momen ini menandai pergeseran kekuatan dari dominasi Aceh ke bangkitnya kekuatan Melayu Delhi. Di bawah naungan Kesultanan Delhi, Kampung Medan yang didirikan oleh Guru Patimpus mulai berkembang lebih pesat. Para Sultan Delhi menjadikan wilayah ini sebagai bagian penting dari kerajaan mereka. Pusat kesultanan memang beberapa kali berpindah, dari Labuhan hingga ke Pematang Pasir, namun denyut kehidupan ekonomi dan sosial di sekitar muara Sungai Delhi terus bertumbuh, menanti sebuah ledakan perkembangan yang akan segera tiba dari seberang lautan. Pada pertengahan abad ke-19, sebuah era baru tiba di tanah Delhi, dibawa oleh angin dari Eropa. Seorang pengusaha berkebangsaan Belanda bernama Jacob Nienhuys tiba di tanah ini pada tahun 1863 Masehi. Ia bukanlah seorang penakluk dengan senjata, melainkan seorang pedagang dengan mata yang jeli. Ia melihat sesuatu yang tak ternilai harganya di tanah subur Delhi, yaitu potensinya untuk ditanami tembakau berkualitas tinggi. Jacob Nienhuys melakukan percobaan penanaman tembakau dan hasilnya sungguh luar biasa. Tanah vulkanis Delhi ternyata mampu menghasilkan daun tembakau yang tipis, elastis, dan memiliki aroma yang khas. Daun tembakau ini sangat sempurna untuk digunakan sebagai pembungkus cerutu, sebuah komoditas mewah yang sangat digemari di pasar Eropa. Daun tembakau Delhi ini kemudian dijuluki sebagai daun emas, karena nilainya yang sangat tinggi dan mendatangkan keuntungan berlipat ganda. Kabar kesuksesan Jacob Nienhuys dengan cepat menyebar. Para investor dari Eropa berbondong-bondong datang ke Delhi untuk membuka perkebunan tembakau. Mereka menjalin kerjasama dengan Sultan Delhi saat itu, Sultan Mahmud al-Rashid. Sang Sultan memberikan hak konsesi lahan yang sangat luas kepada perusahaan-perusahaan Belanda, seperti Delhi Maatschappiij yang didirikan oleh Nienhuys.
Sebagai imbalannya, Kesultanan menerima pembayaran sewa yang membuat istana menjadi kaya raya. Maka, dimulailah era perkebunan besar-besaran di tanah Delhi. Hutan-hutan yang tadinya lebat dibabat habis, digantikan oleh hamparan hijau kebun tembakau sejauh mata memandang. Kampung Medan yang semula hanya sebuah perkampungan kecil, tiba-tiba berada di tengah pusat industri agribisnis raksasa. Lokasinya yang strategis di antara dua sungai menjadikannya pusat administrasi, logistik, dan perdagangan bagi seluruh aktivitas perkebunan. Ledakan industri tembakau ini mengubah wajah Medan secara drastis. Dari sebuah kampung agraris yang tenang, ia mulai bertransformasi menjadi sebuah kota kolonial yang sibuk dan modern. Jalan-jalan baru dibangun, kantor-kantor dagang didirikan, dan infrastruktur penunjang perkebunan seperti rel kereta api mulai dirintis. Medan memasuki babak baru dalam sejarahnya, sebuah babak yang penuh dengan kemakmuran, tetapi juga penuh dengan tantangan sosial yang kompleks. Ledakan industri perkebunan tembakau menciptakan kebutuhan yang sangat besar akan tenaga kerja. Penduduk lokal tidak cukup untuk memenuhi permintaan di perkebunan-perkebunan yang luasnya ribuan hektar. Untuk mengatasi masalah ini, pihak Belanda dan perusahaan perkebunan mendatangkan pekerja kontrak atau kuli dari berbagai penjuru dunia dalam jumlah yang sangat masif. Gelombang pertama pekerja datang dari Tiongkok, terutama dari provinsi Fujian dan Guangdong. Mereka dikenal sebagai pekerja yang ulet dan gigih. Disusul kemudian oleh gelombang pekerja dari Pulau Jawa, yang dibawa dalam program transmigrasi untuk bekerja di perkebunan. Tidak ketinggalan, para pedagang dan pekerja dari India, khususnya suku Tamil dari India Selatan, juga datang untuk mencari peruntungan di tanah harapan yang baru ini. Kedatangan ribuan imigran ini dalam waktu singkat mengubah demografi Medan secara total. Kota ini menjadi sebuah kuali peleburan, melting pot, tempat berbagai etnis dan budaya bertemu dan hidup berdampingan. Masing-masing komunitas membawa adat istiadat, bahasa, dan kepercayaan mereka sendiri, menciptakan sebuah mozaik budaya yang sangat kaya dan dinamis. Terbentuklah kantung-kantung pemukiman etnis seperti Pecinan, Kesawan, Kampung Keling, Kampung Madras, dan Perkampungan Jawa. Di tengah masyarakat multikultural ini, muncullah seorang tokoh Tionghoa yang luar biasa bernama Chong Afie. Ia datang ke Medan sebagai seorang pemuda miskin, namun berkat kerja keras, kecerdasan, dan jaringan bisnisnya yang luas, ia berhasil menjadi seorang pengusaha yang sangat kaya dan dermawan. Chong Afie bukan hanya membangun kerajaan bisnisnya, tetapi juga menjadi jembatan penghubung antara berbagai komunitas etnis, pemerintah kolonial Belanda, dan Kesultanan Delhi. Dengan kedermawanannya, Chong Afie membangun berbagai fasilitas umum yang bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, tanpa memandang suku atau agama. Ia membangun jembatan, kuil, masjid, dan gereja. Ia juga menjadi penengah dalam berbagai sengketa dan pelindung bagi kaumnya. Peran Chong Afie dan tokoh-tokoh lain dari berbagai etnis inilah yang membantu menjaga kerukunan di tengah masyarakat yang begitu beragam, menjadikan Medan sebagai contoh kota multikultural yang berhasil di Nusantara. Memasuki abad ke-20, wajah Medan telah sepenuhnya berubah. Kota ini telah menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi di Sumatera Timur, menggeser peran kota-kota lain. Arsitektur bergaya Eropa menghiasi pusat kota, dengan gedung-gedung megah seperti balai kota, kantor pos besar, dan menara air Tirtanadi. Medan dijuluki sebagai Paris van Sumatra, atau Parisnya Sumatera, karena keindahan tata kota dan kemajuan pembangunannya. Kemakmuran yang dibangun di atas daun emas tembakau dan komoditas perkebunan lainnya seperti karet dan kelapa sawit, menjadikan Medan sebagai salah satu kota terkaya di Hindia Belanda. Namun, di balik gemerlapnya kehidupan kaum elit Eropa, para bangsawan Delhi, dan pengusaha sukses, terdapat pula sisi gelap. Kehidupan para kuli kontrak di perkebunan sangatlah berat, penuh dengan penindasan dan ketidakadilan, yang memicu berbagai bentuk perlawanan dan pemberontakan. Ketika gelora perjuangan kemerdekaan Indonesia berkobar, semangat itu juga membakar sanubari para pemuda di Medan.
Kota ini menjadi salah satu basis perjuangan yang penting di Sumatera. Pertempuran heroik yang dikenal sebagai Pertempuran Medan Area menjadi bukti nyata dari semangat patriotisme rakyat Medan dalam mempertahankan kemerdekaan dari upaya Belanda untuk kembali berkuasa. Setelah Indonesia merdeka, Medan ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Kota ini terus tumbuh dan berkembang, mewarisi statusnya sebagai pusat ekonomi, perdagangan, dan pendidikan di bagian barat Indonesia. Keragaman etnis dan budaya yang telah terbentuk sejak era perkebunan tetap menjadi ciri khas utamanya. Medan adalah rumah bagi suku Batak, Melayu, Jawa, Tionghoa, India, Minang, Aceh, dan berbagai suku lainnya yang hidup rukun. Dari sebuah kampung kecil yang didirikan oleh Guru Patimpus di pertemuan dua sungai, Medan telah menempuh perjalanan sejarah yang panjang dan luar biasa. Ia adalah saksi bisu dari kejayaan kerajaan kuno, perebutan kekuasaan, keserakahan kolonial, hingga semangat perjuangan kemerdekaan. Kini, Medan berdiri tegak sebagai kota metropolitan yang dinamis, gerbang Indonesia di sisi barat, sebuah kota yang lahir dari sebuah visi kedamaian dan dibesarkan oleh pertemuan berbagai budaya dunia. Demikianlah kisah ini diceritakan. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.